Baik, pemirsa, polisi menangkap seorang dokter gigi yang disinyalir telah melakukan aborsi ilegal lebih dari 1.000 janin. Peristiwa ini membuat tetangga dari pelaku terkejut karena selama ini para tetangga mengakui bahwa sosok pelaku merupakan sosok yang tertutup. Terungkapnya kasus praktek aborsi yang dilakukan oleh I Ketut Ari Wiantara, seorang dokter gigi yang telah melakukan aborsi terhadap ribuan janin di Kabupaten Badung, Bali, membuat tetangga sekitar pelaku terkejut. Betapa tidak, di rumah tempat praktek aborsi ini, tetangga sekitar mengenal pelaku sebagai sosok yang sangat tertutup. Bahkan mereka tidak mengetahui aktivitas di dalam rumah tersebut. Warga menyebut pelaku jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar dan hanya mengetahui rumah tersebut dimiliki oleh seorang dokter gigi. Kini di sekeliling rumah terpasang garis polisi. Sebelumnya rumah bercat putih dan berpagar coklat ini digerebek tim di Treskrimsus Polda Bali setelah mendapat informasi adanya praktek aborsi. Tersangka ternyata seorang residivis dan telah 2 kali dipenjara atas kasus yang sama. Tersangka telah melakukan praktek sejak tahun 2006 dan diperkirakan total telah mengaborsi 1.338 janin. Mengapa pelaku leluasa melakukan praktek aborsi meski tak punya kewenangan? Siapa saja yang menjadi pasiennya? Apa ancaman hukuman yang akan menjerat pelaku? Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ya, seperti yang tadi Bayu Andriawan sampaikan juga bahwa sosok tersangka ini dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang tertutup di kediamannya, dan seperti apakah lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara yang sudah melakukan aborsi sebanyak 1.000 kali aborsi. Kita akan coba tanyakan kepada kontributor kami di sana, ada Aris Wianto. Aris, selamat pagi. Pagi, dan Bayu. Ya. Aris, Anda bisa gambarkan bagaimana lokasi kediaman dan juga tempat praktek si pelaku ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwa saya saat ini berada di depan rumah milik Dr. Ketut Ari Wiantara yang merupakan tersangka kasus aborsi, dan seperti bisa dilihat bahwa saat ini rumah dikelilingi garis polisi dan tidak ada aktivitas di dalam rumah tersebut. Namun dapat saya sampaikan bahwa rumah ini memang terbatas tembok dan pagar sehingga tidak banyak warga yang mengetahui sebenarnya aktivitas apa yang ada di dalam rumah yang ternyata telah mengaborsi sehingga lebih dari 1.000 janin. Namun saya lihat bahwa ada kamera CCTV dan 2 kamera CCTV dalam rumah ini, dan di dalam rumah juga terlihat ada lukisan dinding wanita dan pintu khas berdesain Bali. Namun menurut warga bahwa rumah ini sebenarnya bukan merupakan tempat tinggal dari Dr. Ketut Ari Wiantara, namun menjadi tempat praktek. Namun ternyata hanya menjadi tempat praktek aborsi karena menurut warga bahwa tersangka sendiri seringkali terlihat hanya mendatangi rumah ini di saat sore hari, dan garis polisi juga terpasang di seluruh hingga mengelilingi seluruh rumah ini, dan terlihat bahwa sebelumnya di rumah ini juga ada warga mengetahui ada pelang dokter gigi, namun pelang tersebut saat ini sudah dicopot, dan warga juga tidak mengetahui aktivitas tersebut karena memang di rumah ini, memang di lingkungan ini hanya banyak dihuni oleh kos-kosan, dan sehingga jarang interaksi antar warga di sekitar perumahan ini. Dan selain itu juga tersangka juga jarang berinteraksi. Demikian, Bayu. Iya, Aris, apakah tidak ada kecurigaan sedikit pun begitu dari warga yang melihat banyaknya kemudian tamu yang berdatangan ke sana setiap harinya? Iya, memang menurut pengakuan warga bahwa warga tidak mengetahui aktivitas apa yang di dalam rumah ini, karena pintu pagar selalu tertutup dan juga tidak ada interaksi yang intensif antara warga dan
pemilik rumah, karena kebanyakan warga di sini juga kebanyakan in the coast, dan juga mereka seperti dilihat bahwa pagi ini saja suasana di lingkungan ini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas antara warga kebanyakan, sehingga praktek aborsi yang telah dilakukan sejak tahun 2020 di rumah ini sama sekali tidak tercium oleh warga sekitar. Baik, Aris. Ya, terima kasih Aris Wianto melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Baik, nanti kita akan lebih mendalami ya dari isu ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Diana Mauria, ini dokter spesialis kandungan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bergabung bersama kami melalui sambungan online juga ada Kombes Stefanus Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali. Selamat pagi, Pak Kabid. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Kabid. Halo, selamat pagi. Luar biasa. Terima Baik, kasih waktunya, Kabid. Pak. Ya, baik. Pak Kabid, sampai sejauh ini proses penyelidikan terhadap dokter gigi yang mengaborsi ribuan janin ini sampai ini sejauh apa, Pak Kabid? Ya, jadi perlu diketahui bahwa awalnya kan adanya iklan di salah satu website tentang adanya praktek aborsi atas nama Dr. Arik. Oleh karena itu, tim cyber melakukan browsing tentang Dr. Arik, kemudian didapat alamat yang bersangkutan. Kemudian pada tanggal 8 bulan 5, jam 21.30 kita lakukan pengecekan ke lokasi, didapatlah Dr. Arik ini kebetulan juga sedang selesai melakukan praktik aborsi. Kemudian dilakukan pengecekan di lokasi, kita dapatkan ada dua pasangan, maksudnya ada 2 orang pasangan, kemudian 1 pembantu rumah tangga, dan juga Dr. Arik. Kemudian kita amankan ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan memang pernah melakukan praktek ini pada tahun 2006 dan juga tahun 2009. Maksudnya melakukan kasus pidananya di tahun 2006 dan 2009. Dan ini yang ketiga kali yang bersangkutan Pak Kabid. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Kabid. Kita akan coba ke Dr. Diana terlebih dahulu, Dok. Kali ketiga kasus ini kemudian menimpa tersangka. Total janin yang sudah diaborsi secara ilegal ada lebih dari 1.300, Dok. Anda sebagai dokter kandungan apa melihat betulkah ini kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja? Ya tentunya tindakan pengguguran kandungan atau tindakan aborsi itu harus mempunyai suatu skill khusus ya, karena tidak bisa semua orang melakukan hal tersebut. Itu juga kami heran bahwa seorang dokter gigi dapat melakukan itu, apakah perlu diidentifikasi lebih lanjut, apakah yang bersangkutan memang sebelumnya pernah mempelajari mungkin, atau dia mungkin melihat di Media internet sosial, atau media sosial seperti apa. Karena memang marak alat-alat untuk melakukan tindakan aborsi saja juga banyak dijual bebas. Kalau Anda bisa melihat di Google gitu ya, di googling itu banyak vakum, aspirasi vakum manual, belum lagi obat-obatan, itu sangat bebas gitu. Jadi kelihatannya sepertinya seperti orang-orang gampang melakukan aborsi, cuman sebenarnya tidak mungkin karena harusnya itu ada satu skill khusus dan mempunyai sertifikasi dan kompetensi khusus. Kalau tidak itu akan sangat berbahaya. Bahayanya apa? Ya bahayanya mulai dari perdarahan, infeksi, sepsis, bahkan sampai kematian. Oke, baik. Dok, kemarin kan kita juga ngobrol ya dengan salah satu aktivis perlindungan perempuan dan juga anak dan menyoroti kasus ini gitu. Beliau menyatakan, ini kan yang ditangkap oleh pihak kepolisian satu gitu. Beliau menyatakan bahwa ada potensi, ada dugaan bahwa si pelaku ini tidak mungkin sendiri karena background keilmuannya tidak selaras. Betul. Nah, apakah praktik-praktik seperti ini bisa dilakukan hanya oleh satu orang, Dok? Iya, biasanya harus bersama-sama. Harus ada yang paling tidak ada pembiusan atau ada yang membantu kan. Dia kan Ya. tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi ada timnya, biasanya tuh ada timnya. Kita nggak melakukan sendirian gitu melakukan. Oh, nggak mungkin rasanya gitu ya? sulit. Iya, sulit. Oh, oke. Oke. Nah, nanti kita juga tanya lagi ya ke pihak kepolisian, ke Pak Kabid, benarkah atau siapa saja orang-orang yang membantu si pelaku dalam melakukan aborsi ilegal Adakah ini? kemungkinan tersangka lain ya? Usai jeda ya, saat lagi.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Pak Kabit ya. Pak, kalau misalnya berdasarkan keilmuan tadi ya kata dokter tadi, mungkin aborsi itu dilakukan yang minimal oleh 2 orang begitu. Nah dari pengakuan si pelaku, si tersangka ini, ada lagi yang membantu nggak Pak? Atau dia memang sendiri saja selama ini? Ya, yang bersangkutan melakukan praktek aborsi ini sendirian, tanpa dibantu orang lain. Walaupun di rumah itu ada pembantu, tapi dia pembantu itu tidak tahu kalau yang bersangkutan melakukan praktek aborsi. Taunya yang bersangkutan adalah dokter umum, penyampaian dari pengakuan dari pembantu itu, sehingga beliau tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh dokter Arik ini. Sama sekali tidak ada yang membantu, Pak Kabit, bukan penyangkalan? Ya, kalau dari hasil pemeriksaan sementara itu, jadi hasil pemeriksaan sementara itu, yang bersangkutan hanya bersih-bersih setelah dokter ini selesai praktek. Pak Kabit, informasi yang digali, biasanya usia janin pada bulan keberapa kemudian dibawa kepada dokter ini? Penyampaian dari tersangka yang bersangkutan, pasien itu usia kandungan 2-3 minggu yang beliau mau lakukan aborsi. Di atas misalnya yang 1 bulan itu beliau sudah tidak mau. Oke. Si janinnya ini dikemanakan Pak? Hasil aborsi itu dibuang di kloset. Oke, baik. Pak Kabit Bini, ini kan udah kasus ketiga ya Pak ya yang dilakukan oleh si pelaku Ya, ini. betul. 2 kasus pertama sudah dapat hukuman pidana gitu. Nah ketiga, apa pengakuan tersangka sampai masih nekat gitu Pak? Pengakuan daripada tersangka melakukan ini karena banyaknya permintaan daripada pasien yang datang. Kemudian juga kasihan, beliau merasa kasihan dengan masa depan anak-anak yang datang tersebut. Karena memang yang datang ke sana yang kondisi hamil muda itu usia produktif dari SMA, mahasiswi, ada juga yang kerja tapi masih umur-umur usia muda. Yang kemarin ditemukan pada saat praktek itu berusia 21 tahun. Oke, bukan begitulah seharusnya pendidikan yang diberikan ya. Miris kalau kita mendengar. Dokter Diana, tadi responnya luar biasa. Kenapa dok? Iya, betul. Karena memang sebenarnya praktek aborsi ini kan sudah semarak ya. Dari tahun ke tahun kita sering mendengar kan kasus-kasus aborsi di Jakarta, di Palembang, di mana. Ya tentunya bagaimana sikap kita semua harusnya baik dari pemerintah, dari organisasi profesi, juga dari masyarakat agar tidak terjadi berulang-ulang. Karena tentunya ya kalau selamat gitu kan. Kalau ternyata itu akan mengakibatkan suatu komplikasi, cacat di kemudian hari, belum lagi risiko sampai bisa kehilangan nyawa, itu apakah tidak berpikir bahwa ada kita menetapkan bahwa oke, klinik aborsi yang ditunjuk oleh pemerintah dengan indikasi-indikasi medis ataupun indikasi tertentu yang diperbolehkan, dan orang-orang yang boleh melakukan aborsi, artinya tenaga kesehatannya yang tersertifikasi dengan fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan, itu ditunjuk biasanya dari pemerintah. Rasa malu biasanya meliputi dok? Betul, rasa malu. Dan tapi juga memang kan aborsi di Indonesia dilarang ya, dilarang kecuali dua pengecualian, indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibunya atau adanya cacat pada bayi yang tidak mungkin lagi bisa disembuhkan, dan juga dengan korban perkosaan. Tapi itu juga dengan ada persyaratan tertentu ya, persyaratan tertentu dari pasal-pasal yang berlaku. Nah, melihat dari kasus tersebut, sebenarnya saya juga agak miris bahwa apakah pengetahuan mengenai reproduksi kita sedemikian rendah ya. Begitu juga bagaimana apabila melakukan kontrasepsi sebelumnya. Apabila kita tidak menjudge ya, apabila orang mau melakukan hal-hal yang seperti itu, ya hamil di luar nikah, tentu itu bisa dicegah kan, hamil di luar nikah, sehingga menyebabkan harus menjadi aborsi, merusak masa depan dan segala macam. Apakah itu tidak ada pengetahuan mengenai kontrasepsi sama sekali? Nah, disitulah letaknya kita semua ini untuk mengajar mengenai pendidikan reproduksi pada anak-anak kita, remaja-remaja kita, sehingga tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Diana. Terima kasih banyak dok. Pak Sama-sama. Kabit Stefanus juga sudah bergabung bersama kami pagi hari. Terima kasih sudah hadir. Apa yang kita perbincangkan mudah-mudahan bisa menjadi Terima kasih banyak, Pak juga ya Stefanus. bagi pemirsa dan buat juga masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini.